Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah kondisi anak sekarang dalam keadaan pelajaran dimulai. Kita akan berdoa dulu. Oke, terima kasih. Supaya lebih semangat lagi, kita harus semua berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Kita akan nyanyi Aku Cinta Allah. Satu. Aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta ibu bapak. Satu, dua, tiga, Oke, tepuk tangan anak-anak. Ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengabsen dulu siswa-siswa yang hadir pada siang hari ini. Oke, semuanya alhamdulillah datang semua dalam pembelajaran ini dalam kondisi sehat walafiat. Semua buku dibuka dulu semua anak. Bukunya dibuka dulu, ya, dibuka. Sudah semua bukunya dibuka? Oke. Pak Guru pada pertemuan ini adalah akan menerangkan tentang rukun iman. Apa daripada tujuan pembelajaran ini tentang rukun iman ini adalah mengenalkan rukun iman kepada sampean, mengenalkan rukun iman kepada anak, kemudian setelah itu memahami rukun iman, kemudian menghafal rukun iman. Ini tujuannya mengenal, memahami, menghafal rukun iman yang banyaknya ada 6. Ya, yang banyaknya ada 6 tentang rukun iman itu. Perlu diketahui anak-anak tentang mengenai rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut tentang rukun iman, perlu anak-anak diketahui iman itu apa. Iman itu adalah secara bahasa, iman itu percaya. Ya, iman itu artinya percaya. Nah, iman itu adalah percaya. Menurut bahasa, iman itu artinya percaya. Secara istilah, iman itu adalah al-qaulu bil lisan wal amalu bil arkan wa tasdiqu bil qalbi. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan anggota badan kita, kemudian wa tasdiqu bil qalbi, yaitu diyakinkan di dalam hati. Itu namanya iman yang lebih luas lagi, atau kita kenal dengan iman menurut istilah. Iman menurut istilah diucapkan dengan lisan kita, dibuktikan dengan perbuatan kita, kemudian diyakinkan di dalam hati kita. Ini namanya iman menurut istilah. Oleh karena itu, anak-anak kita harus yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Terus lagi, yang menciptakan pohon siapa? Allah. Yang menciptakan binatang siapa? Allah. Yang menciptakan
iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Rasulullah. Yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadar yang qadar. Ini rukun Pak Guru tanya ada berapa rukun iman anak-anak? Rukun iman ada berapa? Jawabannya apa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Ya, ingat, malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Ini malaikat. Banyaknya malaikat yang harus kita imani selaku umat Islam, yaitu ada 10, dari mulai Jibril sampai dengan Ridwan. Ini anak. Dan ini dari Jibril sampai Ridwan. Kita tahu namanya malaikat. Bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nanti. Oke. Yang penting kita terangkan dulu bahwa iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang banyaknya ada 10. Yang kedua adalah iman kepada Rasulullah. Rasulullah itu ada berapa yang harus kita imani? Yang harus kita imani yaitu ada 25 nabi dan rasul. Oke. Ada 25 yang harus kita imani, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini rukun iman. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang banyaknya ada 25. Adam, Iblis, Nuh, Saleh, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah Zabur. Yang kedua adalah Taurat. Yang ketiga adalah Injil. Yang keempat adalah Al-Qur'an. Ini kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Yang banyaknya kitab Allah itu ada 4 macam kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Zabur. Ini kitab Zabur. Yang kedua adalah Taurat. Yang ketiga adalah Injil. Yang keempat adalah Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'an. Zabur itu anak-anak diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Isa. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang harus kita imani, bahwasanya rukun iman yang keempat adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah. Kitab Allah banyak yang ada. Pertama adalah Injil, yang kedua adalah Taurat, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah yang keempat adalah Al-Qur'an. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu anak-anak, kita harus yakini bahwa
banjir gempa mati terus bro adalah dalam kiamat besar. Kiamat besar ya, kiamat besar ini apa ya? Kiamat besar perlu diketahui, kiamat besar itu besok terjadi kalau sudah mantan ada tandanya matahari terbit dari barat, Dajjal sudah mulai datang, bumi muncrat, ya, langit bertempuran, bintang, bulan, planet ini bertempuran kalau sudah kiamat kubro, yaitu kiamat betulan yang akan terjadi pada saatnya nanti. Kita ketahui bahwa kiamat kubro seperti contoh yang kemarin yang terjadi di Bawean. Kiamat kubro yang terjadi di Bawean, yang terjadi di puasa kemarin di bulan Maret, yaitu terjadinya gempa. Gempa itu contoh daripada kiamat kubro. Nih, lain lagi dengan adanya banjir, lain lagi adanya gunung meletus. Itu semua adalah contoh daripada kiamat kubro. Ya, Pak ulangi, siapa yang bisa memberi contoh kiamat kubro? Apa? Contohnya kiamat kubro apa? Gunung meletus, betul sekali. Contoh daripada kiamat kubro. Banjir bandang, orang mati, orang meninggal dunia, kambing meninggal dunia, kambing mati. Itu adalah contoh daripada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro nanti, yaitu terjadi kiamat kubro, yaitu kalau nanti sudah gunung meletus, matahari terbit dari barat, air laut muncrat ke atas, ya, meteor sudah bertempuran, planet, matahari, bulan bertempuran. Ini terjadi sudah kiamat kubro. Ini rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keenam yaitu adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Itu perlu diketahui bahwa qada dan qadar itu adalah kehendak Allah. Ainun dikasih cantik oleh Allah, Allah yang menciptakan. Terus ridho diciptakan Allah ganteng, Allah yang menentukan. Ini adalah merupakan iman yang keenam. Buat 4 kelompok 1, 2, 3, 4. Coba kursinya digabungkan jadi satu. Selesai? Oke, bisa dikumpulkan kalau sudah selesai. Anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Oke, karena sudah berdoa, intinya sekarang pelajaran sudah berakhir. Cukup sekian dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.